Bab 352. Irene Ann. Warrior yang tidak memilih untuk melatih tubuhnya di istana pusaka, melainkan meninggalkan kota kuno dan pergi ke kedalaman gunung ribuan mil di selatan kota kuno. Di kolam air, mengikuti metode yang dijelaskan dalam tubuh raga iblis langit, warrior yang menggunakan esensi dan darah monster dewa untuk secara paksa melunak bersama dengan api hantu. Mereka bersama-sama melemparkan darah ke dalam kolam. Tiba-tiba, seluruh kolam menunjukkan warna merah terang yang aneh. Kemudian, warrior yang mengekstrak getah dari 5 tanaman spiritual rumput, dan menuangkannya ke dalam kolam. Aroma menyegarkan terus mengalir dari kolam, melayang keluar. Setelah semua tadi malam, warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu menjentikkan jarinya, dan api hantu muncul di telapak tangannya. Dapat dikatakan bahwa api hantu adalah hal yang paling penting, karena tidak ada api hantu, bahkan jika dia berlatih raga iblis langit bagian atas ke tingkat tertinggi, itu tidak akan dalam arti apapun, karena Kelvin Mo telah melakukannya. Sebenarnya, pada awalnya, yang dia sukai bukanlah raga iblis langit, tetapi metode latihan yang tercatat di raga iblis langit, karena dia tidak memiliki metode ini. Jika tidak, efek hanya mengandalkan api hantu sangat terbatas. Dapat dikatakan bahwa dia tidak mengolah raga iblis langit, tetapi meminjam metode latihan dalam raga iblis langit untuk membuat semacam metode pemurniannya sendiri. Dengan jentikan jari, api hantu terbang ke dalam kolam. Dalam sekejap, seluruh kolam mendidih dan berubah menjadi lautan api. Di bawah kendali warrior yang, genangan air itu tidak menguap oleh api hantu, tetapi terus-menerus mendidih seperti magma. Gelombang api yang deras langsung mengubah pakaian warrior yang menjadi abu, dan sensasi terbakar yang intens membuat warrior yang berkerut setiap hari. Tapi dia tidak ragu-ragu, dan melompat ke kolam. Ini perasaan yang akrab. Ini adalah pikiran warrior yang setelah memasuki lautan api. Kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Lagi pula, tubuh fisiknya saat ini tidak sebanding dengan serangan tubuh mendadak pertama. Dan setelah berkali-kali tubuh api hantu, tiba-tiba tubuh fisiknya memiliki ketahanan tertentu terhadap api hantu, jadi kali ini tubuhnya lebih santai dari sebelumnya. Menurut deskripsi dalam tubuh iblis, ia harus menyerap esensi dan darah dari Mo-Center dewa dan energi yang terkandung dalam 5 rumput spiritual dan sepenuhnya memurnikan serta menyerapnya sebelum dapat mencapai tingkat pertama dari raga iblis langit, tetapi warrior yang tidak mengikuti metode ini sepenuhnya. Dia terutama menyerap darah dan 5 rumput spiritual digunakan untuk memperbaiki dan menyehatkan daging. Perlu diketahui, esensi dan darah mengandung energi yang sangat kejam, dan api hantu terus-menerus membakar tubuhnya, jadi bahkan jika ada energi hitam yang terus-menerus memperbaiki tubuhnya, itu masih belum cukup, jadi dia menggunakan rumput spiritual untuk memperbaiki tubuhnya. Lagi pula, yang dibutuhkan tubuh fisiknya adalah stimulasi yang konstan, bukan perbaikan dan nutrisi yang konstan. Semakin kuat rangsangannya, semakin kuat tubuh fisiknya. Meskipun ini agak masokis, dia harus mengatakan bahwa metode ini tetap sangat efektif. Yang harus dilakukan warrior yang sekarang adalah menyerap, menghaluskan, merangsang, lalu menyerap, lalu menyempurnakan, merangsang lagi. Di seluruh medan perang kuno, bukan hanya warrior yang meningkatkan penebusan dosa, tetapi juga banyak orang jenius dan penjahat. Para jenius yang mempesona ini, mereka semua memiliki ambisi besar. Ya, ambisi mereka tentu saja nomor 1 di peringkat Qianlong. Apa yang dimaksud dengan yang pertama? Mewakili generasi muda adalah yang terkuat di benua pendekar hitam, mewakili benua pendekar hitam dalam sejarah benua,
mewakili energi keberuntungan dan diberkati oleh dunia, mewakili. Singkatnya, memenangkan tempat pertama, baik itu ketenaran atau kekuasaan, semuanya akan dimiliki. Apalagi mereka semua adalah kebanggaan langit, mana mungkin membiarkan mereka menyerah pada pendekar hitam yang sederajat. Apakah mereka bersedia? Wilayah Jiwyu, pemakaman Dewa Alam Baka. Kelvin Mo duduk bersila di tanah, matanya sedikit tertutup, dan ledakan energi iblis terus-menerus meluap dari tubuhnya, kemudian terus mengikis tombak gelap di depannya. Tombak ini adalah senjata Dewa Alam Baka. Pada hari itu, dia dan Sol mengejar Raja Jahat sejauh ribuan mil, tetapi Raja Jahat kalah darinya dan berinisiatif untuk menyerahkan senjata Dewa Alam Baka. Tentu saja kedua belah pihak juga memainkan beberapa permainan lagi. Intinya, pistol Dewa Alam Baka jatuh ke tangan Kelvin Mo. Setelah mendapatkan senjata Dewa Alam Baka, dia datang ke kuburan ini dengan Sol, kemudian mulai berlatih di Dewa Alam Baka hampir sudah 2 bulan. Saat energi iblis mengikis senjata Dewa Alam Baka, senjata Dewa Alam Baka mulai bergetar hebat, seolah menembus lapisan energi iblis. Pada saat tertentu, Kelvin Mo tiba-tiba membuka matanya, dan mengintip ke depan dengan tangan kanannya. Telapak tangannya memegang erat pistol Dewa Alam Baka, tetapi Dewa Alam Baka bergetar lebih parah, dengan kekuatan Kelvin Mo, hampir membuatnya lepas. Kelvin Mo mendengus dingin, kemudian gelombang energi iblis dituangkan ke dalam pistol Dewa Alam Baka seperti air pasang. Setelah sekitar 1/4 jam, pistol Dewa Alam Baka kembali tenang. Selamat. Pada saat ini, Sol muncul dengan aneh di belakang Kelvin Mo dan berkata, "Setelah sekian lama pemurnian, kamu akhirnya mendapatkan pengakuannya." Kelvin Mo mendengus dingin dan berkata, "Sayang sekali Raja Jahat kabur. Jika bukan karena dia, aku sudah menyempurnakan senjata Dewa Alam Baka ini sejak awal. Dia tidak mungkin bisa kabur. Dia pasti pergi ke Menara Naga, kan?" tanya Sol. Kelvin Mo mengangguk, dan berkata, "Warisan Dewa Alam Baka, apakah kamu sudah berhasil?" "Tentu saja." Mendengar itu, Kelvin Mo melontarkan tatapan bermartabat di matanya. Sol yang mendapatkan Dewa Alam Baka, bahkan dia juga mau tidak mau merasa takut. Seolah mengetahui apa yang dipikirkan Kelvin Mo saat ini, Sol berkata, "Musuh kita adalah manusia. Setidaknya sampai kematian pendekar hitam, kita akan selalu menjadi sekutu, kan?" Kelvin Mo mengangguk. Pada saat ini, seorang pemuda klan iblis tiba-tiba muncul di kuburan. Pemuda klan iblis ini mendatangi Kelvin Mo. Kemudian dia berlutut dengan bunyi gedebuk, matanya merah dan berkata, "Bos, Vader Mo dan saudara-saudara klan iblis lainnya yang memburu pendekar hitam di luar kota kuno, total 107 orang, semuanya terbunuh. Kamu harus membalaskan dendam mereka." "Apa?" Mata Kelvin Mo tiba-tiba melebar, dan energi iblis yang mengerikan melonjak dari tubuhnya. Dia berkata dengan marah, "Coba katakan lagi." Di bawah aura menakutkan Kelvin Mo, klan iblis muda ini memiliki rasa dingin di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan terdiam. Dia benar. Pada saat ini, Sol tiba-tiba berkata, "Tidak hanya 107 orang klan iblis, tetapi juga orang-orang dari klan Alam Baka meninggal. Dan dalang masalah ini adalah kultivator pedang yang disebut warrior yang kamu dan aku anggap sebagai semut." Kelvin Mo mengambil napas dalam-dalam, dan di matanya, niat membunuh melonjak. "Ini dia, bagus, bagus, sangat bagus, bisa-bisanya membunuh 106 saudara klan iblisku. Oke, sangat bagus.
Jika kamu membunuh 106 saudara dari klan iblisku, aku akan membantai seluruh klanmu. Tidak, aku akan membantai semua pendekat hitam yang mendalam di medan perang kuno. Setelah kata-kata itu jatuh, Kelvin Mo memegang pistol Dewa Alam Baka dan menghilang seketika. Hehe, bunuh hingga membentuk sungai darah, bau jiwa, hehe. Sol juga menghilang di tempat. Tepat ketika Kelvin Mo, Sol dan yang lainnya pergi ke kota kuno untuk mencari warrior yang, seorang wanita datang ke bawah gunung di bagian selatan wilayah selatan. Ini gunung, sangat tinggi, dari puncak sampai kaki gunung, mulus seperti tembok, tanpa ada yang menginjaknya. Seorang wanita datang ke kaki gunung. Wanita itu mengenakan pakaian kokoh abu-abu putih, yang memicu ketidakrataan sosoknya. Panas dan gerah. Seperti awan sutra hijau, seperti kuncir kuda, diikat ke bagian belakang kepalanya, dan itu sepanjang pantat. Wajah angsa, mata phoenix, mata tajam, meskipun bukan kecantikan yang tiada taraf dalam penampilan, dia memang memiliki temperamen yang menarik. Dengan kedua tangan diletakkan di belakang punggungnya, wanita itu memandang ke puncak gunung di ujung pandangannya. Matanya acuh tak acuh dan dia berkata, apakah ini gunung Dewa Pendekar? Haha, Dewa Pendekar. Aku harap jangan membuatku kecewa, kalau tidak, aku akan meratakan gunung ini. Setelah kata-kata itu jatuh, Irenean berjalan menuju tembok gunung yang mulus selangkah demi selangkah. Saat berjalan ke depan jurang, mata Irenean sedikit menyipit, lalu tinjunya menyerang dengan keras, menabrak tembok gunung yang halus seperti cermin. Brok! Suara keras tumpul bergema, kemudian dua tanda tinju sedalam beberapa sentimeter muncul di tembok gunung. Irenean melompat dan mendarat di bekas tinjunya. Kemudian, tinjunya meledak lagi. Begitu saja, Irenean menggunakan metode ini untuk memperlambat naik perlahan menuju puncak gunung. Agak lambat, tetapi mata Irenean sangat tegas, dan tidak ada setengah dari ketakutan atau kelelahan di wajahnya, seolah-olah gunung setinggi 10.000 kaki ini adalah daratan. Di bawah kota kuno, ratusan kepala mayat manusia pendekar hitam ditempatkan dalam dua karakter besar, Warrior Yang, dan ratusan manusia pendekar hitam digantung di tembok kota kuno. Darah menodai tanah di bawah kota kuno. Di bawah kota kuno, Kelvin Mo memegang pistol Dewa Alam Baka dan berdiri dengan bangga. Pistol Dewa Alam Baka kini telah berubah dari gelap menjadi merah tua. Di kota kuno, tak terhitung pendekar hitam menatap segala sesuatu di bawah kota dengan ngeri, menyaksikan Kelvin Mo yang seperti membunuh dewa pembunuh, merasa takut dan hormat. Warrior Yang, jika kamu tidak keluar, aku akan membunuh 100 pendekar hitam dalam satu hari sampai semua pendekar hitam di medan perang kuno mati. Di bawah kota kuno suara Kelvin Mo menyebar jauh seperti banjir bandang. Pada saat ini, puluhan pendekar hitam dibunuh oleh klan iblis dan yang lainnya diantar ke depan Kelvin Mo. Warrior Yang, kamu masih tidak keluar. Teriak Kelvin Mo dengan suara yang dalam. Tidak ada jawaban, dan bahkan ada lebih banyak keheningan di atas tembok kota. Warrior Yang, bajingan, cepat keluar. Kamu memiliki kemampuan untuk membunuh klan iblis dan orang-orang ras Sol, apakah kamu tidak memiliki kemampuan untuk keluar? Ah! Kelvin Mo, orang yang membunuh klan iblismu adalah Warrior Yang, dan bukan kami. Jika kamu hebat, pergilah ke Warrior Yang. Apa gunanya membunuh kami? Haha, bukankah kalian manusia tak berpendirian? Aku mengagumi Warrior Yang. Puluhan ribu manusia diburu oleh pendekar hitam klan iblis yang kurang dari 100 anggota. Kami sangat malu,
Hanya warrior yang berani membawa orang untuk melawan orang-orang klan iblis dan klan alam baka, juga membunuh lebih dari 100 orang klan iblis. Ketika mendengar ini, tahukah kamu betapa bahagianya aku? Sayang sekali aku tidak dapat bertemu dengannya. Dasar bodoh. Kalau ingin mati, mati saja sendiri. Kami tidak ingin mati. Bos Kelvin Mo, selama kamu melepaskanku, aku rela bergabung dengan klan iblis, aku rela. Namun, Kelvin Mo bahkan tidak melihat pendekar hitam wilayah selatan ini. Setelah 10 napas dalam keheningan, Kelvin Mo mengangkat tangan kirinya, kemudian jatuh tiba-tiba sambil berkata, "Jangan biarkan satu pun yang hidup." Apa yang dilakukan warrior yang saat ini? Bersambung.